Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 8, subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan, pembelajaran 5. Materi ini ada di halaman 140 sampai dengan 148. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 5, Udin dan teman-teman bermain kasti. Mereka bermain di lapangan. Jalan menuju lapangan melewati jalan raya. Jika berjalan di jalan raya harus mematuhi aturan. Ayo mengamati anak-anak, amatilah gambar berikut dengan teliti. Tampak di gambar yang pertama di sini, Edo dan Udin berjalan di trotoar. Perlu anak-anak ketahui bahwa trotoar ini adalah khusus untuk pejalan kaki. Selanjutnya di gambar kedua, tampak di sini Udin dan Siti sedang menyeberang jalan melalui jembatan penyeberangan. Lanjut ke gambar ketiga anak-anak, tampak di sini Udin dan teman-teman menyeberang jalan di zebra cross. Tentu anak-anak sudah tahu, zebra cross itu garis-garis berwarna putih yang ada di jalan raya seperti ini tempat untuk menyeberang jalan. Dan di gambar yang keempat, di sini Udin dan teman-teman menyeberang jalan melalui zebra cross saat lampu lalu lintas berwarna merah. Sehingga saat kendaraan yang lalu lalang di jalan raya berhenti, ini anak-anak menyeberang di zebra cross. Apa informasi yang kamu peroleh dari gambar tersebut? Informasi yang kita peroleh adalah Udin dan teman-teman mematuhi aturan saat berjalan di jalan raya. Apa saja aturan berjalan di jalan raya yang kamu ketahui? Tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom berikut. Baik, di sini Ibu memberi contoh anak-anak. Di gambar yang pertama, aturan yang harus dipatuhi adalah berjalan di trotoar. Di gambar kedua, aturan yang harus dipatuhi adalah menyeberang melalui jembatan penyeberangan. Gambar ketiga, aturan yang harus dipatuhi adalah menyeberang di zebra cross. Dan gambar keempat, aturan yang harus dipatuhi menyeberang saat lampu lalu lintas menyala merah. Ayo membaca anak-anak. Sekarang coba ajukan pertanyaan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat kepada temanmu. Baik, Ibu mulai dari kata tanya apa. Kalimatnya yang pertama di sini. Apa saja aturan yang harus kita patuhi ketika berjalan di jalan raya? Kedua, di mana kita harus berjalan ketika hendak menyeberangi jalan raya? Ketiga, kapan kita harus mematuhi aturan lalu lintas? Mengapa kita harus patuh pada aturan lalu lintas? Siapa yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas? Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang melanggar lalu lintas? Tahukah kamu kalimat apa yang kamu baca sebelumnya? Tentu anak-anak sudah tahu, yaitu kalimatannya. Kalimat tersebut merupakan kalimatannya, bukan? Ya. Masih ingatkah kamu aturan penulisan kalimatannya? Tentu anak-anak tahu. Aku tahu. Kalimatannya dibubuhi dengan tanda tanya di akhir kalimat. Lanjut ke materi, ayo menulis anak-anak. Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Amati gambar secara teliti. Ajukan pertanyaan dengan menggunakan kata apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana sesuai gambar. Baik, kita amati gambar dengan teliti anak-anak. Tampak pada gambar di sini seorang pengendara sepeda motor terjatuh dari sepeda atau mengalami kecelakaan. Dan di sini juga ada seorang polisi yang segera menolong bapak yang jatuh ini. Baik, di sini sudah ada kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan, dan mengapa.
Sekarang kita membuat kalimat tanyanya, anak-anak. Tuliskan pertanyaanmu pada kolom berikut. Baik, di sini Ibu memberi contoh saja, anak-anak. Dimulai dari kalimat tanya yang pertama dengan kata tanya apa. Apa yang terjadi dengan pengendara sepeda motor itu? Jangan lupa dalam membuat kalimat tanya, diusahakan kata tanya ada di awal kalimat menggunakan huruf kapital, akhir kalimat diberi tanda tanya. Ke kalimat kedua dengan kata tanya kapan. Kapan kecelakaan itu terjadi? Kalimat ketiga dengan kata tanya mengapa. Mengapa bisa terjadi kecelakaan itu? Kalimat tanya yang keempat dengan kata tanya siapa. Siapa yang menolong pengendara itu? Kelima dengan kata tanya di mana. Di mana kecelakaan itu terjadi? Dan kalimat tanya keenam dengan kata tanya bagaimana. Bagaimana keadaan pengendara yang mengalami kecelakaan itu? Sekarang coba bacakan pertanyaan yang kamu buat dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ayo mengamati anak-anak. Udin dan teman-teman tiba di lapangan. Udin dan teman-teman siap untuk bermain. Amati gambar berikut dengan teliti. Tampak di sini Udin dan teman-teman. Pada gambar yang pertama, ini latihan melempar bola. Ini Udin yang melempar bola. Dan di gambar kedua, ini teman Udin yang menangkap bola. Ini latihan menangkap bola. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Tentu anak-anak sudah tahu. Mereka latihan melempar dan menangkap bola kasti. Bisakah kamu melempar dan menangkap bola kasti dengan baik? Tentu anak-anak bisa. Baik, ayo mencoba anak-anak. Kegiatan melempar dan menangkap bola kasti dapat dilakukan dalam permainan. Amati gambar berikut dengan teliti. Tampak pada gambar di sini, Udin bersiap untuk melempar bola kasti dan Benny bersiap untuk memukul bola kasti yang dilempar Udin. Sekarang lakukan permainan bola kasti seperti gambar. Ikuti petunjuk berikut dengan baik. Lakukanlah latihan melempar dan menangkap bola seperti gambar sebelumnya. Setelah mahir, lakukan permainan bola kasti secara berkelompok. Bagi temanmu ke dalam 2 kelompok. Tentukan kelompok yang akan melempar terlebih dahulu. Gunakan hitungan 1, 2, dan 3 sebagai tanda permainan dimulai. Jika ada anggota kelompok yang berhasil melempar bola dan mengenai kelompok lain, maka dilakukan pergantian yang melempar. Ayo mengamati anak-anak. Amati kembali gambar Udin dan teman-teman bermain bola kasti. Udin dan teman-teman berbeda jenis kelamin. Tentu anak-anak masih ingat, jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Mereka juga berbeda suku bangsa. Ada suku Jawa, ada suku Batak, ada juga suku Minang. Walaupun berbeda, Udin dan teman-teman bermain dengan akur. Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keberagaman. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Ayo berlatih anak-anak, kerjakan latihan mengikuti petunjuk berikut. Amatilah gambar secara teliti. Tentukanlah gambar yang menunjukkan kegiatan bermain dalam keragaman. Beri tanda centang pada gambar yang sesuai. Kita mulai dari gambar yang pertama anak-anak. Ini tampak Udin dan teman-teman sedang melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah ini. Ini menunjukkan persatuan dalam keberagaman tetapi bukan saat bermain. Lanjut ke gambar kedua. Jadi gambar ke-1 tidak kita centang. Ke gambar kedua anak-anak, tampak di sini Udin dan teman-teman sedang bermain dengan gembira. Mereka berbeda suku, berbeda agama, tetapi mereka bisa bermain dengan gembira. Ini menunjukkan persatuan dalam keragaman. Kita centang anak-anak. Ke gambar ketiga anak-anak, tampak di sini Udin bersama keluarga sedang beribadah bersama. Ini menunjukkan
sikap persatuan dalam keluarga, dalam beribadah. Karena ini bukan saat bermain, maka tidak kita centang. Lanjut ke gambar keempat, tampak di sini Udin sedang bermain bulu tangkis bersama teman dengan gembira. Ini menunjukkan persatuan dalam keragaman anak-anak dalam bermain. Ini kita centang. Lanjut ke gambar kelima, anak-anak, tampak Udin dan Benny di sini sedang bermain layang-layang bersama. Mereka tampak gembira, anak-anak. Ini menunjukkan kebersamaan dalam keragaman saat bermain. Berarti di sini kita centang, anak-anak. Ke gambar keenam, tampak di sini Udin sedang mengikuti kerja bakti bersama warga yang lain. Ini menunjukkan sikap kebersamaan dalam keragaman, tapi bukan saat bermain, sehingga ini tidak kita centang. Ayo bercerita, anak-anak. Pilihlah salah satu gambar yang menunjukkan kegiatan bermain dalam keragaman. Ceritakan gambar tersebut dengan bahasa yang santun. Baik, di sini Ibu mengambil satu contoh gambar di atas, yaitu saat Udin dan Benny bermain layang-layang bersama. Ini judul ceritanya, Serunya Bermain Layang-Layang. Sore itu, Benny datang ke rumah Udin. Mereka sudah janjian untuk bermain layang-layang bersama. Mereka akan bermain layang-layang di tanah lapang di dekat rumah Udin. Setelah Benny menunggu Udin selesai beribadah, mereka segera berangkat ke tanah lapang. Beruntung cuaca sore itu cerah. Sesampai di tanah lapang, sudah banyak anak-anak lain yang bermain layang-layang di sana. Udin dan Benny segera bersiap-siap untuk menerbangkan layang-layang mereka. Udin dibantu Benny untuk menerbangkan layang-layangnya. Angin bertiup cukup kencang, sehingga layang-layang mudah melambung tinggi. Benny pun ikut menerbangkan layang-layangnya. Mereka sangat gembira karena layang-layang mereka bisa terbang tinggi. Tanpa terasa, matahari sudah mulai terbenam. Mereka segera menurunkan layang-layang mereka. Dalam perjalanan pulang, mereka saling bercerita tentang serunya bermain layang-layang. Baik anak-anak, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.